Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ika Dek Satya Dharma, peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Desa Ketut Caturwangi, dan pengajar praktek saya di Dewa Gede Artayasa. Pengertian pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Berdasarkan literatur-literatur dan hasil diskusi yang saya pahami, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana seorang guru memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa itu sendiri. Nah, bagaimanakah pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain sebagainya. Yang kedua, merancang atau merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Itulah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan dulu guru meliputi 3 hal. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan materi apa yang diajarkan pada murid. Jadi tidak hanya satu materi saja, melainkan beberapa materi yang berkaitan. Yang kedua, diferensiasi proses. Hal ini berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru, baik dalam prosesnya melibatkan berbagai media ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Hal ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh siswa dalam mencapai pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Hal ini dapat kita lakukan dengan mengkategorikan kebutuhan belajar murid. Seperti yang dijelaskan dari awal, kebutuhan belajar murid ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kita harus mengetahui kesiapan murid dalam belajar apakah sudah siap atau belum. Yang kedua adalah minat murid. Merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Nah, ini penting, kita harus memperhatikan apa yang menjadi minat dan potensi dari murid itu sendiri. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh cara berpikir, kecerdasan, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan murid. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi murid? Nah, hal ini berkaitan juga dengan 3 aspek sebelumnya. Terkait dengan kesiapan belajar atau readiness, kita dapat melihat dari cepat lambatnya mempelajari sesuatu yang abstrak atau konkret.
Kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh murid apakah dilakukan secara mandiri, independen, atau dependen, ketergantungan dengan temannya. Yang kedua berkaitan dengan murid. Hal ini banyak sekali minat murid, mulai dari bidang seni, olahraga, sains. Nah, ini harus kita identifikasi terlebih dahulu, dan terakhir adalah profil belajar murid, meliputi gaya belajarnya, kecerdasan murid, dan latar belakang murid. Bagaimana kita melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Jadi, sebelum mempelajari modul 2.1 ini, kami dari guru penggerak sudah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 ada visi guru penggerak, dan modul 1.4 itu budaya positif. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara semua modul itu dengan modul pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita pahami, filosofi pembelajaran KHD menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini tentu selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Harus inovatif, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid sesama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Nah, hal ini tentu juga sangat sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, di mana kita harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dan karakter dari murid kita sendiri. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru dapat menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Dan terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Berdasarkan pemaparan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana seorang guru memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Dan sudah barang tentu, pembelajaran berdiferensiasi sangat berdampak positif bagi kemajuan siswa dan pendidikan kita di Indonesia. Sekian pemaparan koneksi materi saya pada modul 2.1. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih.